갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 Manusia Allah ciptakan melekat sekaligus ada dua peranan yang itu tidak bisa kita lepaskan. Yang pertama, hamba Allah sebagaimana tertuang dalam surat 51 ayat 56, dan sekaligus sebagai khalifatullah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dua peranan ini melekat dan memang harus kita sambut peranan ini, karena memang ada yang melepaskan diri dari peranan ini. Tapi yang akan terjadi adalah kekacauan. Yang akan terjadi adalah semakin jauh dari Sang Pencipta ketika kita melepaskan diri dari dua peranan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nyiptain kita ini untuk apa? Untuk ibadah. Maka jadikan kita hanya menjadi hamba Allah, bukan hamba yang lain. Dan kemudian ini jadilun fil ardi khalifah, bahwa kita diturunkan, diciptakan oleh Allah untuk mengisi kehidupan di muka bumi ini agar menjadi khalifah, untuk memakmurkan, untuk menata, untuk menertibkan kehidupan di dunia, di muka bumi. Maka nanti di sini ada tanggung jawab. Kalau dalam pernikahan ada tanggung jawab ilahiyah, ada tanggung jawab insaniyah, baik kita sebagai suami maupun kita sebagai istri. Dua peranan ini melekat, nanti ada apapun yang kita lakukan, termasuk kita berumah tangga dalam keluarga, ada tanggung jawab ilahiyah, hubungan kita dengan Allah, ada tanggung jawab insaniyah, hak dan kewajiban kita dengan sesama. Kalau suami, hak dan kewajiban suami terhadap istri, kalau istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami. Dua-duanya punya konsekuensi, dua-duanya punya kemelekatan dalam diri kita masing-masing. Maka pastikan kita hanya menjadi hamba Allah, bukan hamba yang lain, bukan tunduk kepada yang lain, bukan segan kepada yang lain, tapi kita hanya mengabdi lillahi ta'ala. Dan kemudian keduanya kita menjalankan peranan kita masing-masing dimanapun aktivitas kita. Ada yang di dunia kesehatan, ada yang di dunia pemerintahan, ada yang di dunia kewirausahaan. Pastikan kita sebagai khalifatullah. Artinya apapun profesi kita, dimanapun kita berada, khalifatullah melekat, insya Allah beres. Ya, yang nggak beres itu kan ketika ini dia hilang. Ya, bagaimana dalam dunia usaha ini hilang? Ya berarti dia pakai aturan dia pakai apa yang dia pahami, dia akan zolim dan sebagainya, gitu di dunia usaha. Kalau di dunia pemerintahan bisa aja dia akan sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Di dunia kesehatan pun, kesehatan yang kebijakan dan sebagainya juga bertentangan. Nah, maka pastikan dimanapun kita berada, tidak lepas daripada peranan kita hamba Allah, peranan kita sebagai khalifatullah, termasuk dalam rumah tangga. Karena ada tanggung jawab insaniyah, ada tanggung jawab ilahiyah. Ada 3 komponen hubungan dalam pernikahan. Ada komitmen, ada kedekatan emosi, ada gairah. Ini trilogi ini menjadi apa? Harusnya menjadi satu kesatuan. Kenapa? Kalau tidak hanya ada salah satunya, kalau komitmen bagi kita karena pijakan jelas tadi al-Islam bahwa komitmen kita pernikahan itu adalah mitsaqon ghalizo dalam Al-Qur'an. Ya. Mitsaqon ghalizo itu perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, perjanjian yang suci. Ini komitmen. Kemudian kedekatan emosi, ya kedekatan emosi bagaimana kita bisa saling nyaman, bagaimana kita bisa dekat, bisa terbuka, bisa tentram dengan pasangan kita. Nah, kalau gairah berarti ada dorongan syahwat. Ketika ada dari 3 ini ada yang tidak terselesaikan, maka paling tidak kita lihat ada kemungkinannya. Ya. Bagusnya kedekatan emosi ditambah gairah ditambah komitmen, maka ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Komitmennya, kedekatan emosi sudah sangat dekat, sangat terbuka, sangat nyaman, gitu. Ditambah gairah pun ada, ditambah komitmennya pun kuat, gitu. Untuk menjaga, untuk saling menguatkan, untuk saling mengingatkan. Nah, maka ini terjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Kemungkinan kedua,
kedekatan emosi ada, gairah ada, tapi nggak ada komitmen. Ini kayak ABG-ABG yang jatuh cinta. Hanya berbunga-bunga seketika, tapi nggak punya komitmen. Gak ada ikatan yang jelas gitu tuh. Jadi hanya ya emosi nyaman gitu, wah terus berbayang-bayang dengan pasangannya. Gairah juga ada gitu tuh, tapi nggak ada komitmen. Maka ini nggak akan awet. Ya, karena kayak orang jatuh cinta. Nanti ketika ngelihat yang lain lagi, dia ngerasa nyaman, dia pun punya syahwat terhadap yang itu, ya dia akan lupa komitmennya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, gairah ditambah komitmen. Gairah ada, komitmen ada, tapi nggak ada kedekatan emosi. Ini pun tidak akan ada ketentraman. Karena ya hampa gitu. Hampa, ya hampa termasuk yang tidak tentram itu yang nggak nyaman. Berarti 갑자기 hubungan dia 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야